Bab 2703. Uang. Di langit berbintang, Mileye duduk bersila dengan tenang, jiwa pedang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Semula dia mengira jiwa pedang itu akan sama seperti sebelumnya, dan dia membutuhkan terobosan dalam pikirannya sendiri untuk menerobos. Tapi kini dia mendapati bahwa ternyata tidak sama sekali. Jiwa pedang itu semakin kuat setiap saat, seperti garis darah iblis gila yang diaktifkan. Harus diakui, ini mengejutkannya dengan sedikit kejutan. Jiwa pedang yang tumbuh dengan sendirinya. Tentu saja, dia juga memikirkan kenapa ini terjadi. Itu pasti karena pendirian akademi. Kekuatan kepercayaan. Semakin banyak siswa di akademi, semakin banyak orang yang dia ubah, semakin kuat jiwa pedang dunia dan kekuatan dunianya. Memikirkan hal ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia awalnya mendirikan akademi hanya karena sebuah ide, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memahami jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia secara tidak sengaja. Benar-benar hasil yang didapat secara tak terduga. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Mileye menarik pikirannya, dan melanjutkan menstabilkan tingkatan alam. Di kamar paviliun Xianbao, Gozal dan Brody Xiao sedang duduk berhadapan. Keduanya tampak sedikit serius. Mereka tahu tuan muda ke-9 pasti tidak akan menyerah, pihak lain pasti akan datang lagi, dan kapan pihak lain datang lagi. Tak satu pun dari mereka berani terus memikirkannya. Mereka sebenarnya tidak takut dengan tuan muda ke-9, terutama karena mereka tidak bisa menghubungi Quincy sekarang. Tanpa Quincy, mereka tidak punya tulang punggung. Kalau Quincy ada di sini, apakah paviliun Xianbao akan mengalami kondisi ini? Saat ini, Brody Xiao tiba-tiba berkata, kita masih harus menghubungi ketua paviliun. Gozal tersenyum pahit, aku tidak bisa menghubungi. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Brody Xiao menghela nafas dengan suara rendah. Gozal tiba-tiba berkata, saat ini, kami hanya bisa mengikuti Tuan Muda Ye. Mileye. Brody Xiao mengangguk, hanya bisa begitu. Sekarang, harapan mereka adalah Mileye. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di aula. Melihat Mileye, keduanya segera bangkit dan memberi sedikit hormat. Mileye tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak perlu terlalu sopan. Brody Xiao sedikit tersenyum, Tuan Muda Ye, silakan duduk. Mileye mengangguk dan tidak merasa sopan, dia duduk di samping dan berkata, kalian berdua seharusnya tahu musuh seperti apa yang kita hadapi sekarang. Musuh ini sangat kuat, dan sekarang, kita tidak bisa menghubungi ketua paviliun Qin. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Brody Xiao dengan cepat berkata, kami akan mendengarkan Tuan Muda Ye. Gozal juga dengan cepat menggema, dengarkan Tuan Muda Ye. Mileye berkata dengan serius, apakah kamu benar-benar mendengarkanku? Brody Xiao mengangguk, tentu saja. Mileye berkata dengan suara yang dalam, karena kalian bilang akan mendengarkan aku, maka aku akan berbicara tentang solusiku. Sejauh ini, aku yang terkuat di pihak kita. Kalian tidak keberatan dengan ini, bukan? Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat. Mereka sudah melihat kehebatan Mileye. Meski Mileye saat ini hanya alam dewa kuno, tapi alam dewa kuno biasa sudah bukan lawannya sama sekali. Mileye melanjutkan, lain kali saat Tuan Muda ke-9 datang, dia pasti akan membawa banyak master, dan dia pasti akan membawa master di alam dewa kuno agung, bukan? Keduanya mengangguk lagi. Mileye bertanya lagi, bisakah kalian menghubungi ketua paviliun Qin? Keduanya menggelengkan kepala. Mileye dengan cepat berkata, aku bisa meningkatkan kekuatan aku sekarang, tapi ada masalah yang sangat besar.
Berbicara tentang ini, dia melirik mereka berdua dan berhenti berbicara. Brody Xiao sedikit mengernyit, "Tuan Muda Ye, ada masalah apa?" Milei Ye menghela nafas dengan suara rendah, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Brody Xiao buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, kalau ada yang bisa kami bantu, Tuan Muda Ye, jangan terlalu sopan, katakan saja." Milei Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Tidak mudah menemukan kalian." Brody Xiao langsung sedikit tidak senang, "Tuan Muda Ye, jangan bicara tentang hubunganmu dengan ketua pavilion. Sekarang kita berada di kapal yang sama, dan kami masih harus bergantung padamu. Sungguh keterlaluan bagimu untuk mengatakan ini." Tiba-tiba Milei Ye berkata, "Aku kekurangan uang." Mendengar ini, ekspresi Brody Xiao membeku. Di samping, Gozal melirik Milei Ye, lalu ke Brody Xiao, tanpa bicara. Lagi pula, dia tidak punya uang. Brody Xiao ini pasti kaya, lagi pula, ini pavilion Xianbao yang bertanggung jawab atas kota Xianbao. Semua keuangan menjadi miliknya terlebih dahulu, lalu dia menyerahkannya kepada Quincy. Tapi, dia juga tahu bahwa Brody Xiao tidak bisa menggunakan uang itu semaunya. Saat ini, Brody Xiao tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye." Milei Ye tersenyum dan berkata, "Serba salah." Brody Xiao mengangguk dengan jujur, "Tuan Muda Ye, aku tidak berbohong kepada kamu. Aku memang bertanggung jawab atas banyak nadi alam semesta di tangan aku sekarang. Tapi aku tidak punya hak untuk menangani nadi alam semesta ini, hanya ketua pavilion yang memiliki hak untuk menangani nadi alam semesta ini. Kalau aku menanganinya maka akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh ketua pavilion, konsekuensinya akan sangat serius." Milei Ye terdiam. Tiba-tiba Gozal berkata, "Tuan Muda Ye bukan orang lain." Brody Xiao memelototi Gozal, "Sialan, orang ini berbicara tanpa perasaan." Gozal berkata dengan serius, "Saudara Xiao, aku tidak mencoba menipu kamu. Orang harus fleksibel kalau situasi mendesak. Tentu saja Tuan Muda Ye pasti tidak akan mempersulit kamu. Bagaimana kalau begini? Biarkan Tuan Muda Ye memberi kamu jaminan. Nantinya kamu bisa bilang ke ketua pavilion, itu bukan urusan kamu, bagaimana menurut kamu?" Brody Xiao terdiam. Milei Ye tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika Brody Xiao tiba-tiba berkata, "Tidak perlu melakukan ini, Tuan Muda Ye, kamu tidak perlu menjamin padaku. Mulai sekarang, aku akan memberimu seluruh nadi alam semesta kota Xianbao di pavilion Xianbao." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kotak persegi muncul di tangannya. Di sampingnya, Gozal melirik ke arah Brody Xiao. Dia sedikit kaget dan heran di dalam hatinya, Brody Xiao ini sangat berani. Dia tahu kalau dia menggunakan keuangan pavilion Xianbao secara pribadi, konsekuensinya akan sangat serius. Dengan melakukan ini, Brody Xiao tidak diragukan lagi mempertaruhkan masa depannya sendiri. Kalau Milei Ye tidak memiliki bobot di hati Quincy, maka Brody Xiao mungkin akan mati. Karena aturan ini benar-benar tidak bisa dilanggar, begitu aturan ini dilanggar, ketua pavilion Xianbao di luar mungkin akan mengikutinya. Pada saat itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sebagai ketua, Brody Xiao pasti tahu hal ini, tapi dia tetap melakukannya. Jelas sekali, Brody Xiao mengambil pertaruhan besar. Kalau dia memenangkan taruhan, dia akan memberikan bantuan besar kepada Milei Ye. Selain itu, Quincy mungkin akan mempromosikannya. Ini pertaruhan besar, bertaruh bahwa hubungan antara Milei Ye dan Quincy begitu baik hingga tidak bisa dijelaskan. Gozal menghela nafas dalam hati. Harus dikatakan bahwa dia mengagumi Brody Xiao, itulah sebabnya tingkatan alam Brody Xiao lebih rendah dari dirinya,
tapi dia bisa menjadi ketua, sedangkan dirinya hanya bisa menjadi anak buah. Pola, visi, kelapangan dada dan keberanian. Mileye melihat kotak di depannya, dia tersenyum tipis, terima kasih. Setelah berbicara, dia mengambil kotak itu, dia membuka kotak itu dan melihatnya. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan detak jantungnya segera bertambah cepat. 1,2 miliar nadi alam semesta. Di dalam kotak ini ternyata ada 1,2 miliar nadi alam semesta. Mengerikan. Mileye menahan keterkejutan di hatinya, dia menatap Brody Xiao yang terlihat tenang dan tidak berbicara. Mileye tersenyum tipis, Ketua Xiao, terima kasih banyak. Sambil berkata begitu, dia melepas pena kebenaran agung di pinggangnya, dan menyerahkannya kepada Brody Xiao, ambil. Brody Xiao ragu-ragu, lalu mengambil pena kebenaran agung. Bang! Tiba-tiba, aura Brody Xiao langsung melejit, dan dalam sekejap, auranya langsung mencapai alam dewa kuno agung. Brody Xiao membeku. Mileye tersenyum tipis, jangan terlalu banyak berpikir, rasakan saja baik-baik, itu akan membantumu menerobos. Brody Xiao segera memberi hormat besar pada Mileye. Dia secara alami tahu apa artinya ini baginya, sebuah kesempatan yang tiada taranya. Memang tidak mudah untuk mencapai alam dewa kuno agung, kalau tidak ada kesempatan, banyak orang yang tidak akan mampu menerobos seumur hidupnya. Dan sekarang, dia memiliki kesempatan ini. Mileye tersenyum dan berkata, Ketua Xiao, aku tidak akan mengambil 1,2 miliar nadi alam semesta dengan gratis. Aku akan mengembalikannya ke Quincy di masa mendatang. Tentu saja, ini masalah antara aku dan dia. Jangan khawatir, dia tidak akan menyalahkan kamu karena itu. Kalaupun dia benar-benar menyalahkanmu, ikuti aku saja. Aku merekomendasikanmu ke klan Yang. Mendengar hal tersebut, Brody Xiao langsung memberi hormat lagi. Mileye tersenyum, kamu berlatihlah dengan keras. Setelah berbicara, dia mengambil kembali pena kebenaran agung, lalu berbalik dan pergi. Gozal melirik Brody Xiao, tersenyum kecut, saudara Xiao, ini kesempatan yang luar biasa. Brody Xiao tersenyum tipis, terima kasih Tuan Muda Ye karena menghargaiku. Gozal menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa rumit. Dalam banyak kasus, pandai bersosialisasi lebih penting daripada mampu melakukan sesuatu. Mileye kembali ke langit berbintang, dia melirik cincin penyimpanan di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekarang, dia bisa berlatih instan tak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak berani berlatih secara sembrono. Setidaknya 30 juta nadi alam semesta untuk sekali berlatih, itu masih agak keterlaluan. Selain itu, dia akan menerobos alam dewa kuno agung dalam 2 bulan, nyatanya dia sudah mencium bau tingkatan alam sekarang. Tapi, itu tidak cukup stabil, jadi dia memutuskan untuk stabilkan selama 2 bulan lagi, dia tidak ingin membuat kesalahan dalam hal tingkatan alam. Di langit berbintang, Mileye berdiri dengan tenang, di tangannya ada pedang pemakaman. Mileye seperti biksu tua yang meditasi, pada saat yang sama, dia membakar nadi alam semesta dengan gila-gilaan. Dengan terbakarnya nadi alam semesta, energi spiritual yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, dan pedang pemakaman sedikit gemetar di tangannya. Dengan begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan detik berikutnya, pedang pemakaman menusuk langsung di tangannya. Jelek. Di depan Mileye, ruang waktu alam semesta terbelah, dan detik berikutnya, Mileye melompat keluar dari alam semesta yang ada, dan setelah melompat keluar, dia tidak langsung menghunus pedangnya, tapi tiba-tiba muncul sebuah gagasan dalam pikirannya.
Dapatkah dia melakukan pemotongan pada bagian ruang waktu alam semesta ini? Memikirkan hal ini, Mileye segera memutuskan untuk mencobanya. Dengan pemikiran di benaknya, detik berikutnya, pedang tiba-tiba muncul di langit berbintang yang jauh. Jelek. Di mana pedang jatuh, ruang waktu akan langsung hancur. Melihat pemandangan ini, Mileye tercengang. Dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan jurus menebas ketiadaan, meskipun kekuatannya tidak sekuat instan tak terkalahkan, tapi pedang ini sangat aneh, dan yang terpenting, itu menghabiskan lebih sedikit nadi alam semesta. Sudut mulut Mileye sedikit melengkung. Dia menemukan bahwa dia cocok untuk menjadi seorang pembunuh. Memikirkan hal ini, Mileye sedikit mengernyit. Kenapa dia tidak bisa menjadi pembunuh? 2 bulan berlalu. Tingkat alam Mileye benar-benar stabil, dan tepat saat dia akan menerobos alam Dewa Kuno Agung, paksaan yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh kota Xianbao. Di langit berbintang, Mileye yang sedang berlatih pun perlahan mengangkat kepalanya. Sudah datang. Bersambung.